Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu ayam yang super nagih, super enak. Dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, peran utamanya pasti ayam ya. Sebanyak 1 kilo lebih atau 1600 gram. Saya pakai bagian paha, boleh pakai bagian apapun. Sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Lanjut marinasi ayam, beri perasan jeruk nipis atau lemon. Saya pakai 1 buah. Delapan siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Garam 2 sendok teh. Penyedap rasa 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuk 2 sendok teh, kunyit bubuk 2 sendok teh. Kemudian ratakan, aduk-aduk sampai semua tercampur rata, sampai semua ayam terbaluri bumbu marinasi. Setelah ayam tercampur rata dengan bumbu marinasi, kemudian diamkan ayam di dalam kulkas kurang lebih 30 menit. Selanjutnya saya akan bikin untuk bumbunya. 7 siung bawang putih. Bawang merah ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 15 siung. Jahe sedikit atau 2 cm. Kemiri 3 butir. Air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, pindahkan ke wadah, sisihkan dahulu. Lanjut untuk bumbu yang lain, cabai merah besar dan cabai hijau besar yang sudah direbus, masing-masing 8 buah. Kalau teman-teman ingin lebih pedas, bisa ditambahin cabai rawit ya. Kemudian haluskan, nyalakan berhenti beberapa kali, 3 atau 4 kali supaya hasilnya seperti ini, tidak terlalu halus, masih bertekstur. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng ayam yang sudah dimarinasi tadi. Saya goreng sebagian dulu karena tidak muat. Kemudian goreng ayam sampai matang. Dan jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya ayam matang merata dan matang sampai ke dalam. Setelah ayam dirasa matang, angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut goreng sisanya. Setelahnya lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Tumis juga serai 3 batang dikeprek, daun jeruk 4 lembar, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah matang dan tanak, masukkan cabainya. Aduk-aduk, tumis kembali sebentar aja, kurang lebih setengah menit. Setelahnya tambahkan air. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gula putih. Garam dan penyedap rasa sedikit aja ya, kurang lebih setengah sendok teh, karena ayamnya sudah ada rasa. Saya tambahkan air sedikit lagi, jadi total air 270 ml. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak kurang lebih 1 menit, supaya bumbu yang sudah ditambahkan air jadi tanak ya. Setelahnya masukkan ayamnya yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk, masak sebentar, cukup sampai semua tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Setelah semua benar-benar tercampur rata dan sudah dikoreksi rasa, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan ya. Tada, ini dia ayam goreng tumis bumbu medok. Asli ini sih enaknya kebangetan, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Masya Allah, tambah mantap banget. Recommended, harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya.
Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu dari bahan tempe dan labu yang hasilnya enak banget. Resep terbaru yang sukses enaknya dan bikin boros banget nasi. Insya Allah kalau teman-teman sudah mencoba menu ini pasti jatuh cinta dengan menu ini. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya pertama saya siapkan 1 papan tempe, kemudian potong-potong seperti ini atau sesuai selera. Bahan kedua 1 buah labu siam seberat kurang lebih 350 gram, kemudian buang pangkal dan ujungnya sedikit. Belah dan gosok-gosok untuk mengeluarkan getahnya. Setelahnya kupas bersih labu siam. Lanjut potong-potong, saya potong seperti ini atau sesuai selera ya. Setelah semua labu siam dipotong-potong, kemudian cuci labu siam sampai bersih. Lanjut untuk bumbunya 4 siung bawang putih rajang tipis-tipis. Enam siung bawang merah rajang tipis juga. Cabai rawit merah 8 buah, kemudian potong serong. Cabai merah keriting 7 buah sama potong serong tipis. Cabai hijau keriting 8 buah sama potong serong tipis juga ya. Oh ya, untuk cabainya disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Bisa dikurangi atau ditambahin. Untuk bumbu lainnya saya tambahkan lengkuas cukupnya digeprek, daun salam 3 lembar. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya, goreng tempe dulu. Ratakan supaya semua tempe terkena minyak, kemudian goreng tempe sebentar, kurang lebih setengah matang atau setengah kering. Oh ya, jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya tempe setengah keringnya merata. Setelah tempe setengah kering, angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya, tumis bawang merah, bawang putih, daun salam dan lengkuasnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai kuning kecoklatan. Setelah bawang merah, bawang putih sedikit kuning kecoklatan, kemudian masukkan labunya yang sudah dicuci bersih dan juga tempenya. Kemudian tambahkan air. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, terasi, lada bubuk dan kunyit bubuk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah setengah menyusut. Saya tambahkan air sedikit lagi, jadi total air kurang lebih 300 ml. Aduk-aduk masak kembali sampai kuah setengah menyusut. Oh ya, untuk olahan kali ini memang lebih enak kalau labunya sampai matang ya. Tapi kalau teman-teman ingin labunya tidak terlalu matang, airnya jangan diberi terlalu banyak. Setelah kuah setengah menyusut, masukkan cabenya. Aduk-aduk masak kembali sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit aja atau nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah kuah menyisakan sedikit aja atau nyemek-nyemek seperti ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis labu tempe pedas. Ini enak banget, menu sederhana, tapi beneran ini sukses bikin boros nasi. Harus coba biar tahu menu sederhana ini bikin jatuh cinta karena terlalu enak. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu dengan bahan telur yang super enak, yang beda, yang unik, dan juara banget enaknya, dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk
Untuk bahannya pertama saya siapkan telur ayam yang sudah direbus 10 butir atau 700 gram. Boleh pakai telur bebek atau telur puyuh ya. Ikan asin teri jengki ini kurang lebih 100 gram, sudah direndam air panas sebentar kurang lebih beberapa detik untuk sedikit mengurangi asinnya dan jadi lebih higienis. Pete 2 papan yang sudah dikupas, untuk teman-teman yang tidak suka pete bisa di skip ya. Kemudian untuk bumbunya 4 siung bawang putih, geprek dan cincang halus. 6 siung bawang merah, rajang tipis-tipis. Cabai rawit merah 8 buah, potong serong. Cabai rawit hijau ini kurang lebih 25 buah sama potong serong. Tomat merah 1 buah, belah buang pangkalnya. Kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera. Untuk bumbu yang lain atau bumbu tambahannya, lengkuas cukupnya digeprek, daun salam 3 lembar. Dan santan, saya pakai santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bawang merah, bawang putih, dan salam lengkuasnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang merah, bawang putih sampai hampir kuning kecoklatan. Setelah bawang putih bawang merah hampir kuning kecoklatan atau setengah matang, masukkan dulu terinya. Aduk-aduk tumis kembali sampai bawang merah, bawang putih sampai wangi, sampai kuning kecoklatan, sampai terinya sedikit kering. Setelah bumbu kuning kecoklatan, kemudian tambahkan air kurang lebih 450 ml, kemudian masukkan telurnya dan tambahkan penyedap rasa gula putih lada bubuk. Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari terinya, tapi nanti setelah koreksi rasa kurang asin tinggal ditambahin garam ya. Tambahkan kecap juga 2 sendok makan dan masukkan santannya. Untuk santan boleh pakai santan segar ya. Jadi setengah buah kelapa dibikin santan dengan air 450 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai kuah menyusut, menyisakan sepertiga dari keseluruhan air 450 ml. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah menyusut, menyisakan sepertiga, kemudian masukkan petenya, cabai dan tomatnya. Aduk-aduk masak kembali sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek, tapi jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah kuah menyisakan sedikit aja seperti ini atau nyemek-nyemek, ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia tumis telur teri pete. Rasanya enak banget, gurih, legit, bumbunya meresap. Melihat saja pengen buru-buru ngambil nasi ya, pengen buru-buru makan. Teman-teman harus coba karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, yang super duper enak, dari bahan daging yang bikin lahap makan, pastinya nagihin, dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, peran utamanya pasti daging ya. Ini daging sapi, saya pakai bagian sengkel, boleh pakai bagian yang lain, dan boleh pakai daging kambing. Ini beratnya 1 kilo lebih atau 1200 gram. Sudah dicuci dan sudah saya potong dadu kecil seperti ini. Kemudian untuk bumbunya, 10 buah cabai rawit merah. Kemudian potong serong tipis seperti ini.
cabai merah keriting 8 buah, sama potong serong tipis juga. Oh ya, untuk cabai bisa disesuaikan ya. Kalau yang tidak suka pedas bisa dikurangi, atau yang suka pedas banget bisa ditambahin. Tomat merah 1 buah, belah. Buang pangkalnya. Kemudian potong dadu kecil-kecil seperti ini. Untuk bumbu yang lain atau rempah-rempahnya, lengkuas cukupnya digeprek, daun salam 4 lembar, serai 3 batang, daun jeruk 4 lembar. Lanjut untuk bumbu halusnya, 10 siung bawang putih ini sudah dipotong-potong, 15 siung bawang merah, jahe 3 cm, kunyit 1 ruas, ketumbar butiran 1 sendok teh penuh, merica butiran 1 sendok teh, air secukupnya. Kemudian haluskan, saya pakai blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Tumis sekalian daun jeruk, serai, salam dan lengkuasnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan dagingnya. Aduk-aduk atau oseng-oseng dulu sampai daging berubah warna atau sampai bumbu benar-benar tercampur rata, kurang lebih 5 menit. Setelah seperti ini, tambahkan air kurang lebih 1 liter. Tambahkan juga garam penyedap rasa, gula putih. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah sebagian menyusut atau sepertujuh menyusut, menyisakan sepertiga kuahnya. Saya tutup supaya dagingnya cepat matang dan empuk. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya daging matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah kuah menyisakan sepertiganya seperti ini, masukkan tomatnya. Tambahkan juga kecap kurang lebih ini 4 sendok makan. Aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata, masak kembali sampai kuah menyusut. Setelah kuah menyusut seperti ini, terakhir masukkan cabenya. Aduk-aduk masak kembali sampai kuah benar-benar menyusut sampai kuahnya kering, tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah kuah benar-benar menyusut seperti ini, kuahnya kering, ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan.
Tara, ini dia orek daging pedas. Ini asli enak banget, bikin makan lahap banget, dan pastinya bikin nagihin. Recommended, harus coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, yang super enak, yang pasti bikin kalap makan dan bikin boros nasi. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama untuk bahannya, ikan asin jambal roti 250 gram sudah saya potong dadu kecil-kecil seperti ini. Boleh pakai ikan asin yang lain ya. Untuk bahan kedua, lenca 200 gram sudah saya petikin dari tangkainya dan sudah dicuci bersih. Untuk bumbunya, pertama saya siapkan cabai rawit merah 8 buah, kemudian potong bulat kecil seperti ini atau sesuai selera ya. Tomat merah 1 buah, belah, buang pangkalnya. Kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera ya. Kemudian untuk bumbu lainnya, daun salam 3 lembar, serai 2 batang digeprek, lengkuas cukupnya digeprek. Lanjut untuk bumbu halus, 4 siung bawang putih, ini sudah dipotong-potong. 6 siung bawang merah. Jahe sedikit atau 2 cm. Kemiri 2 butir. Merica butiran setengah sendok teh, bisa pakai merica bubuk ya. Air secukupnya. Kemudian haluskan, saya pakai blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan, haluskan sampai halus seperti ini. Kemudian untuk memasaknya, di sini saya menggunakan Goto Cooking Pan Michelle 3-in-1. Jadi kalau teman-teman membeli produk ini sudah mendapatkan 1 unit fry pan, 1 unit milk pan berserta tutup kacanya, dan 1 unit wok pan. Materialnya terbuat dari aluminium case, bagian dalam dilapisi coating non-stick, bagian luar heat resisting pan, bagian bawah induction, handle dan knob, backlight with soft touch. Untuk ukuran wajan, fry pan 22 x 4 cm, milk pan 18 x 8 cm, wok pan 24 x 7,5 cm. Untuk ketebalan pannya 2,3 mm, dan untuk varian warnanya ada marble black dan scarlet red. Keunggulan dari produk ini, set 3-in-1 cocok untuk penggunaan sehari-hari dalam memasak. Berbahan material aluminium case dengan permukaan anti lengket yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Terdapat 3 pilihan varian warna produk untuk menunjang kebutuhan memasak Anda. Dilengkapi handle yang solid, kokoh, dan mampu menahan panas dengan baik. Untuk cara pembeliannya, kunjungi toko Goto Living di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, JD.id, Bukalapak, dan Lazada. Cari Goto Cooking Pan Michelle 3-in-1 dan lanjut proses pembayaran. Untuk link pembeliannya saya simpan di deskripsi ya. Oh ya teman-teman, pertanggal 1 Juni 2022 Goto Hardware menjadi Goto Living. Kemudian lanjut rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ikan asin jambal rotinya. Ratakan supaya semua ikan asin terkena air. Kemudian rebus ikan asin kurang lebih 5 menit dihitung dari mendidih. Saya rebus ikan asinnya supaya mengurangi kadar asinnya dan jadi lebih higienis, dan bisa juga cukup direndam air panas. Setelah direbus 5 menit, angkat ikan asin dan tiriskan. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya, goreng lenca. Goreng lenca sebentar, kurang lebih 1 atau 2 menit, aduk-aduk cepat, kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut dengan minyak yang sama, beri tepung terigu terlebih dahulu secukupnya kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian goreng ikan asinnya. Memberi tepung terigu di minyak gorengnya supaya ikan asin digoreng tidak terlalu meletup-letup. Ratakan supaya semua ikan asin terkena minyak. Kemudian goreng ikan asin sampai kering, sampai kuning kecoklatan. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya matang dan kering merata. Setelah ikan asin matang dan kering seperti ini, angkat ikan asin dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama, tapi tidak semua, secukupnya aja. Tumis sekalian daun salam, serai, lengkuasnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, tambahkan air 250 ml. Tambahkan juga penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih setengah sendok teh. Tidak perlu pakai garam karena ini masak ikan asin dan sudah asin juga dari minyak gorengnya. Tambahkan kecap 1 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ikan asinnya, cabai, aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah setengah menyusut. Setelah kuah setengah menyusut, masukkan lencaknya dan tomat. Aduk-aduk masak sebentar, cukup sampai tomat sedikit layu. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah semua tercampur rata dan tomat sedikit layu, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis ikan asin jambal roti lenca. Ini asli enak banget, super enak, bikin ngabisin nasi banyak, bikin boros nasi. Recommended, harus coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.